Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia, nikmatnya, rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas, termasuklah kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini. Tema khutbah kita hari ini adalah waspada bahaya lisan untuk meraih kesuksesan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu anugerah Allah yang sangat besar kepada kita adalah diberikannya kita lidah, lisan. Dengan lidah, dengan lisan ini kita mampu untuk berbicara dan berkomunikasi. Tentunya komunikasi dengan baik dan benar, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita, wa'allamahul bayan, dan dialah Allah mengajarkan kita untuk bertutur kata. Nah, lisan ini dengan segala macam kelebihannya hendaknya kita gunakan, kita manfaatkan kepada hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang mendatangkan maslahat. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bertutur kata dengan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 7. Dan bertutur kata yang benar, bertutur kata yang baik ini tidak hanya sekedar mendatangkan manfaat buat kita dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bertutur kata yang baik, yang benar ini akan memberikan faedah dan manfaat kita nanti di yaumil akhir. Nabi SAW bersabda, "May yu'min li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi yatman lahul jannah." Barang siapa, kata Nabi, yang dapat menjamin untukku apa-apa yang ada di antara dua lidahnya, dua lisannya, dua bibirnya, yaitu lidah, dan dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku akan jamin dia untuk surga. Menjamin lidah artinya menjaga lidah ini dari segala macam keburukannya. Begitu juga menjaga kemaluan dari hal-hal yang tidak benar terhadapnya, maka bagiannya adalah surga. Lembaga kajian dan penelitian Rasionalika Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama menjelaskan secara singkat hadis ini, yaitu hal yang paling urgen untuk mendapatkan surga dengan segala macam kebaikannya, salah satunya adalah dengan menjaga lisan, lidah. Karena lidah ini adalah merupakan media yang sangat-sangat rentan sekali untuk perbuatan dosa, untuk perbuatan-perbuatan tercela. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Taus bin Kaisan, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, lisanku adalah seperti binatang buas
Apabila aku lepaskan ia, maka ia akan siap menerkamku. Bagaimana seorang ulama memesankan kepada kita tentang bahayanya lisan ini. Kemudian Yahya bin Uqbah mengatakan, aku pernah mendengar, katanya Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar selainnya, tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk lama dipenjarakan melainkan lidah atau lisan. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapatlah kita ambil makna bahwa kunci untuk meraih surga dan kebaikan lainnya adalah betul-betul kita untuk menjaga lidah kita dari segala macam keburukan dan ketercelaannya. Dalam mahfuzat, peribahasa yang menggunakan bahasa Arab, ada disebutkan salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan orang itu sangat bergantung kepada pandai tidaknya ia menjaga lidahnya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Imam Tabrani, Imam Abu Dunya, kemudian Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ketika beliau Ibnu Mas'ud melakukan sa'i di bukit sofa sambil mengumandangkan talbiyah, beliau berujar, hai lisan, katakanlah yang baik, niscaya kamu akan mendapatkan kesuksesan dan kemenangan. Kemudian diamlah dari segala kejelekan, niscaya kamu akan selamat. Dari perkataan ini sangat baik sekali untuk kita jadikan sebuah metode sebagai suatu cara untuk meraih kesuksesan, untuk meraih keberhasilan dari berbagai sisi dan aspek kehidupan kita. Itu dengan menjaga lisan. Kalau hal itu baik kita sampaikan, maka kita akan meraih kemenangan dan keuntungan. Kalau itu jelek kita diamkan, maka kita akan selamat. Sebagai pedagang misalnya, untuk meraih kesuksesan, untuk meraih keberhasilan, jangan banyak berdusta. Hindari perkataan bohong. Sebagai aparatur pemerintah, pemimpin namanya atau lain sebagainya, jangan sering membuli masyarakat, rakyat yang dipimpinnya dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan retoris, bahasa-bahasa yang mengandung makna-makna retorika saja. Begitu juga para politisi ingin sukses, ingin berhasil, hindari perkataan-perkataan, bahasa-bahasa yang mengandung fitnah, yang mengandung khibah, yang mengandung adu domba. Itu cara sehat kita untuk meraih kemenangan dan kesuksesan ini sebetulnya. Kemudian sebagai guru, dai, sebarkan kebaikan itu dengan perkataan-perkataan yang benar. Dan terlebih kepada kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Perlu kita ketahui bahwa kata-kata kita, bahasa yang dimunculkan oleh lisan kita terhadap anak-anak kita itu mengandung makna doa. Apabila sesuatu yang tidak baik kita lafazkan, kita ucapkan, kita ujarkan melalui lisan kita, seperti kata-kata bodoh, kata-kata kurang ajar, bahkan ada yang menyebut dengan bahasa binatang, maka
dikhawatirkan akan menjadi makbul perkataan itu terhadap anak-anak kita. Sejengkel apapun kita, semarah apapun kita, hendaknya lafaz yang kita keluarkan dari lisan ini untuk anak-anak kita hendaknya lafaz yang baik-baik. Tentunya inilah bentuk ungkapan doa kita untuk merubah perilaku yang menjengkelkan kita. Seperti kata bertuah, kata mengandung berkah, bahasa kata sayang, si pintar, dan lain sebagainya yang mengandung makna-makna positif, dengan harapan bahwa anak-anak kita nantinya akan menjadi orang seperti yang kita lafazkan itu. Dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Tirmizi dari Sa'id bin Jubair, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam asbahatil a'dha'u kulluha tudakiru lisan fataqulu ittaqillaha fina fa innaka in istaqamna wa in wajjajta iwajjajna." Apabila anak cucu Adam bangun di pagi hari, maka semua anggota badannya berpesan kepada lisannya dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah untuk kami, karena jika engkau lurus, maka kami juga akan lurus. Jika engkau bengkok, maka kami juga akan bengkok." Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga lisan dari perbuatan-perbuatan dosa dan tercela, dan selalu istiqomah tentunya dengan hati dan iman. Sebab kata baginda, iman seorang hamba tidak akan lurus hingga hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus hingga lisannya lurus. Dan orang yang tetangganya tidak aman karena kejahatan lisannya tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk memperbaiki kehidupan kita seterusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.